Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asdaqal hadisi kitab Allah wa khairul hadi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian kita di setiap hari Ahad ketiga di waktu duha di Masjid Nurul Iman ini. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah, diberikan kebaikan, Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan berbicara masih dalam buku yang sama, Min Akhta'i Azwaj, buku dari karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, orang Mesir dia. Kalau diterjemahkan 32 dosa suami yang meresahkan istri. Kalau dalam bahasa Arabnya min akhta'i azwaj, di antara kekeliruan suami. Kekeliruan suami, sekarang kita masuk di angka yang ke-12 atau di poin yang ke-12. Qillatus syukur wa tashji'il zaujah. Kurangnya berterima kasih dan memotivasi kebaikan bagi pasangan. Terkadang ada pasangan yang tidak mau bersyukur, ngucapin terima kasih kepada pasangannya berat. Seperti lidahnya dikasih barbel, gak bisa ngomong terima kasih kepada pasangan. Tapi kepada orang lain, kepada pelayan, kepada orang-orang sekitarnya, sangat manis dan mudah untuk bersenyum dan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu menunjukkan kesyukuran. Man la yashkurullaha la yashkurun, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur terima kasih kepada manusia, maka berarti dia pun tanda tidak pandai bersyukur kepada Allah. Orang kalau pandai bersyukur kepada Allah, dia akan
pandai menilai kebaikan orang lain dan bersyukur kepada orang lain. Dan sifat berterima kasih itu menunjukkan ketawaduan, kerendahan jiwa. Orang yang rendah hati, dia mudah untuk menyanjung orang lain dengan kebaikan, memberikan motivasi dan dukungan. Ini penting dalam rumah tangga. Pasangan harus melihat dari pasangannya kebaikan-kebaikan. Jangan pasangan itu hanya pintar melihat dari pasangannya keburukan. Kalau disuruh list, sebutkan keburukan pasanganmu. Dikasih satu kertas sama pena. Itu kertas bolak-balik penuh bisa dia tulis keburukan pasangan. Kasih pena, sebutkan kebaikan pasanganmu. Mikir dia, apa ya? Ada sih, cuman dipikir dulu. Iya. Ketika kejelekan gak pakai mikir, hafal mungkin langsung lancar. Kita khawatir ini sifat tidak pandai bersyukur. Tanpa kita ingkari, gak ada manusia yang baik semua, pasti ada jeleknya. Tapi kita juga tidak ingkari, gak ada manusia yang jelek semua. Kalau dia sudah sholat, dia mengenal Allah, dia berusaha memperbaiki hubungan dia dengan Allah, gak ada manusia yang minus semua, gak ada. Di antara kesalahan pasangan, terutama suami, gengsi untuk berterima kasih kepada istri dan enggan untuk memberikan dukungan, motivasi kepada istri. Ini istri udah capek-capek masak. Udah habis masak dia. Selesai masakannya dia cuci piring, dia bersihkan dapur. Selesai, dia masuk kamar mandi, dia mandi, dia bersihkan dirinya, dia bersihkan kamarnya buat suaminya datang, dia juga mempersolek dirinya. Udah nih, hampir mungkin setengah hari dia habiskan waktu untuk itu. Dari mulai masak, cuci piring, bersihin rumah, biar suami pulang nanti melihat semuanya baik. Begitu suami datang, lihat istrinya yang berpenampilan cantik, berat lisannya mengucapkan kamu cantik. Berat lisannya untuk mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan dia tetap pasang wajah datar dan cemberut. Karena ingin menunjukkan ketegasan, kepemimpinan, dan ingin menunjukkan kehebatan. Saya laki-laki. Dia kira itu menambah wibawanya. Dia kira itu menambah kehormatannya di mata suami, di mata istri. Padahal itu bisa jadi menambah kedinginan dan kekakuan di rumah tangga. Kata Syekh, kama anna min azwaji man yuksiru intiqadi zaujah walawamiha id hiya akhta'at wa ay khata'. Wa kadzalika tajidu min haula'i man la yashkur li zaujatihi idza hiya ahsanat. Memang betul di sana ada suami-suami yang banyak intiqad zaujah. Suami-suami yang banyak mengkritisi istri. Kalau istri itu salah. Tapi begitu juga ada tipe suami yang enggak manha ulaiman la yashkur. Yang enggak bisa bersyukur dan berterima kasih. Ya Allah. Kalau bicara seperti ini, saya menjadi ingat sebuah kisah. Saya kadang-kadang dapat cerita, kadang-kadang ada yang datang, kadang-kadang ada yang bikin tulisan. Ustadz, dia tulisin cerita dia. Kadang-kadang hati ini, ya Rabbi, ya Rabb, betapa adanya laki-laki yang kadang walaupun udah ngaji, tapi hatinya dalam rumah tangga seperti orang yang tidak berilmu. Padahal salah satu yang memperindah dalam rumah tangga itu engkau
bersyukur, berterima kasih dengan pasanganmu. Kalau dia berbuat baik, sekecil apapun, walaupun itu kewajiban dia. Kan kewajiban dia Ustadz meladeni saya. Kan kewajiban dia Ustadz masakin buat saya. Kan kewajiban dia Ustadz bersihkan rumah. Kan kewajiban dia jagain anak. Betul, itu kewajiban dia. Lalu, kalau memang itu kewajiban dia, apakah kita tidak mengucapkan syukron, jazakillah khair, terima kasih, semoga Allah balas kebaikanmu. Ya Rabb. Wala yushajji'uha idza qamat bi'amali kama yanbaghi. Enggak memberikan tasji'. Tasji' itu seperti dorongan, apresiasi, pujian, motivasi. Kasih saja. Ketika dia melakukan sebuah amalan yang seharusnya diberikan apresiasi. Masya Allah, masakanmu enak. Masya Allah, pakaianmu bagus. Masya Allah, dandanmu cantik. Masya Allah, istri solehah. Boleh nggak Pak bohong buat istri Pak? Boleh. Bohongnya bukan bohong maksudnya bohong untuk menutupi kedustaan dan kejahatan kita. Bukan. Bohongnya yang diinginkan adalah untuk menambah kebaikan dan memberikan apresiasi, dorongan dan motivasi untuk dia. Masya Allah, kamu hebat. Kata Syekh di sini, faqad taqumu zaujah bi'idadi ta'am alladhi yaruddu li zauj. Bisa jadi istri melakukan atau mempersiapkan makanan yang lezat untuk suami. Atau tarfa' ra'sahu itqama 'alaihi dhuyuf. Atau dia berusaha semampunya memasak atau mengkhidmah kalau datang tamu suaminya. Wa qad taqumu 'ala ri'ayati aulad khairul qiyam. Atau bisa jadi dia melakukan pendidikan, menjaga anak, mengasuh anak dengan melakukan perbuatan atau pendidikan mengasuh yang terbaik. Wa qad tudharu amamahu bi abhai hillah. Atau bisa jadi istrimu di depanmu menggunakan perhiasan yang indah. Wa ajmalu manzar, dengan pemandangan yang paling indah. Bisa jadi dia lakukan yang lain-lain. Dia lakukan ini, lakukan itu. Ya. Umpamanya lah. Ternyata si istri jarang, biasanya pakai baju biasa-biasa aja. Suatu hari dia nunggu suaminya, dia pakai baju yang suaminya suka. Baju yang seksi. Apa yang harus dilakukan oleh suami ketika itu? Kadang-kadang ada suami yang kaku, diem aja. Mau ngucapin terima kasih juga berat. Padahal untuk mengucapkan Masya Allah, bas, kamu ngucapin Masya Allah aja, itu udah menyejukkan hati. Belum bilang apa-apa nih, baru Masya Allah, Tabarakallah. Besok dia pakai lagi. Tapi kalau kamu diem, lalu berat untuk memuji, dia pun patah semangat. Besok dia belum tentu mau pakai lagi, sama aja, nggak pakai juga biasa aja kok. Maka itu namanya kurang tasji, kurang memberikan apresiasi, sehingga dia pun kurang semangat untuk terus mengulang kebaikan. Atau dia memasak, ini baru belajar masak dia, dulunya belum pernah masak. Dia belajar masak, buka tutorial, buka internet, dia pergi ke pasar, dia kumpulin barangnya. Bisa jadi dia kena kompor panas, bisa jadi dia kena minyak panas, bisa jadi jarinya kena pisau. Dia nggak pernah masak, tapi dia pengen bikin masakan supaya suaminya senang. Begitu masakan udah jadi, nggak ada apresiasi. Itu kurang baik. Itu mematahkan semangat. Itu meredupkan kebaikan dalam rumah tangga. Sebagaimana kita punya anak. Kalau kita punya anak, anak kita melakukan sesuatu yang baik. Apa cara kita supaya dia terus semangat dalam kebaikan? Kita apresiasi.
Lah istri kan bukan anak Ustaz. Istrimu bukan anak, tapi jiwa manusia butuh itu. Loh, kalau gitu dia bukan lillahi ta'ala Ustaz. Dia lillah, tapi manusiawi, dia pengen terkadang mendapatkan komentar baik dari dirimu. Pengen mendapatkan suatu pujian dari dirimu. Itu wajar. Itu wajar. Rasulullah SAW tua, betul. Usia 50-60 tahun. Iya. Tapi lisannya enggak pelit untuk mengatakan dan memuji istrinya. Apa yang dia panggil untuk Aisyah? Humairah. Humairah itu pipi yang kemerah-merahan karena kulit putih. Menunjukkan dia sedang memuji kecantikan. Kata Syekh di sini, wa ma'adzalika la takadu tuftiru min kalimatin syukur. Bersamaan dengan itu hampir enggak ada keluar dari lisannya kalimat terima kasih. Au itibsama ridha, atau bahkan enggak ada senyuman yang menunjukkan ridha. Au nadratan atafa huhinan, enggak ada pandangan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Fadlan an hadiyah wal ikram, apalagi mau ngasih hadiah atau memuliakan. Capek dia ngurus anak. Kita lihat begitu capeknya dia ngurus rumah tangga. Yang dia tadinya enggak seperti itu, yang tadinya mungkin ketika bujangnya kita pun tahu dia orangnya adalah bukan orang seperti itu, sekarang berumah tangga dia capek. Kasih apresiasi. Berikan hadiah. Mau hadiah apa? Untuk menunjukkan terima kasih dan syukur. La raiba anna dzalika darbun min darabul kazari wa ghalatah. Ini semua kekakuan, tidak mau mengucapkan syukur, beratnya lidah untuk memuji, pelitnya hati untuk memberikan dukungan dan motivasi. Ini perumpamaan dari kekakuan dan kerasnya jiwa. Dan ini bagian daripada kejelekan dan bakhil. Pelit untuk apa? Pelit untuk memuji. Pelit untuk senyum. Pelit untuk memberikan dorongan. Apalagi memberikan hadiah. Senyum aja yang gak bayar dia gak mau. Pujian aja yang gratis dia gak keluarin. Apalagi dia memberikan hadiah, kata Syekh. Wa qal yaltamisu zawj li nafsi li'udhr bi annahu yakhsha min ta'ali. Kadang-kadang si cowok cari pembenaran. Udah, jangan terlalu banyak dipuji, Ustaz. Banyak dipuji ntar manja, besar kepala, akhirnya ngelunjak. Udah biarin aja. Setan yang masuk, Pak. Nanti kalau kita puji cantik, akhirnya kegeeran, menganggap kemana-mana cantik, akhirnya dia begini. Udah gak usah puji, Ustaz. Ini kata Syekh, qad yaltamisu zawj li nafsihi uzur. Kadang-kadang laki-laki cari alasan. Bi an yakhsha min ta'ali zawja wa ghairihi wa ghururiha id huwa syukriha wa asna alai. Karena dia nanti anggap besar kepala, nanti kegeeran, nanti akhirnya dia sombong gara kecantikan. Udah jangan dipuji dia cantik. Kalau kamu puji dia cantik, nanti dianggap dia cantik, akhirnya dia besar kepala nanti akhirnya enggak baik. Udah biarin aja. Ini salah. Memuji bukan berarti, apalagi sebagian orang pakai dalil, Ustadz kan bukannya nggak boleh muji orang, Ustadz. Rasulullah SAW kan katakan kalau yang memuji dilempar pakai pasir. Jadi saya nggak mau muji pasangan saya, Ustadz. Biarin aja. Saya pakai dalil kok, Masya Allah. Itu memuji yang bagaimana? Memuji yang untuk menjilat dan menyebabkan orang lupa daratan, itu yang haram. Nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan lempar pasir orang kayak begitu. Tapi memuji untuk memberikan motivasi dan kebaikan. Memberikan apresiasi terhadap letih dan capeknya dia. Memuji, nggak bayar. Nggak pakai benda, nggak pakai hadiah lain. Memuji. Rasulullah melakukan itu kepada istri-istrinya. Ya. Kata Syekh, wa hadza kalam laisa sahihan ala itlaqihi. Ucapan ini enggak benar secara mutlak. Ya mungkin ada benarnya tapi enggak mutlak. Bahwasannya jangan dipuji nanti dia besar kepala. Fiha ayyuhaz zaujul mifdal.
La tabkhal bima fi sa'adatik wa sa'adati zaujik. Jangan kau pernah bakhil untuk kebahagiaanmu dan kebahagiaan pasanganmu. Ya. Jangan kau pernah meremehkan sesuatu, kata Syekh, wahai suami, jangan kikir untuk memberikan sesuatu yang menjanjikan kebahagiaan Anda dan istri Anda. Jangan mengabaikan hal-hal sepele dalam masalah ini. Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi dia luar biasa. Mungkin bagi laki-laki itu biasa, tapi ternyata ucapan itu bagi perempuan selalu diingat. Selalu diingat oleh dia. Ucapan apa? Ucapan pujian, ucapan sanjungan, ucapan yang menunjukkan cinta, ucapan yang menunjukkan sayang, memberikan apresiasi terhadap apa yang dia lakukan. Mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi itu berarti untuk rumah tangga. Kata Syekh, sebab hal-hal remeh tersebut memiliki fungsi yang besar dan pengaruh yang mengena. Hal-hal yang kecil tadi, laha sya'nun jalil, dia punya pengaruh yang besar, wa ta'sirun balighah. Dia memiliki fungsi yang sangat bermanfaat. Famada yadiruka idza asnaita ala zaujatika bitajammuliha wa husni tadbiriha. Apa susahnya kau hanya memuji kecantikannya atau memuji kebaikan dia ketika bisa mengurus rumah tangga dengan baik? Madza atau khasara satakhsir. Apa yang merugikan dirimu? Idza syakartaha, jika engkau mengucapkan terima kasih kepada dia. Ala wajibatin a'addatha liduyufi. Karena kewajiban yang dia lakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani tamu umpamanya. Fa idza dzakarta laha imtinanika li riayatiha wa khidmatiha li baitika wa auladik. Atau engkau mengingatkan untuknya nikmat-nikmat seperti dia menjaga rumahmu, menjaga anakmu, menjaga perhatian kepada harta-hartamu. Wa in kana dzalika min ikhtisasiha, walaupun itu memang kewajiban dia. Wa in kanat la taqdimu illa ala sabilil wajib. Walaupun dia la tuqaddimu wa la taqdimu illa ala sabilil wajib. Ya, menyanjung jerih payahnya, mengasuh anak-anak dengan mengatur rumah, betapapun itu adalah pekerjaan pribadinya dan meskipun ia melakukannya sekadar menggugurkan kewajibannya. Ya, bain kana la tuqaddimu, walaupun itu dia lakukan tidak lain kecuali hanya untuk menggugurkan kewajiban. Artinya, walaupun itu kewajibannya, itu pun harus diberikan pujian, apresiasi, semangat. Begitupun istri pun harus pandai berterima kasih kepada suami. Suami ngasih duit, berapa dikasih? Sedikit Ustaz. Coba bilang terima kasih dulu. Masya Allah, terima kasih. Tunjukkan muka bahagia ketika dikasih uang sama suami, walaupun sedikit. Nanti Ustadz kan gak cukup Ustadz, udah tunjukin dulu bahagia. Kalau memang ternyata kau kurang, sampaikan kekurangannya. Jangan baru dikasih duit, ini apaan nih, segini buat apa, zaman sekarang gak cukup. Udah ngajak berantem dulu, bukan ngajak dialog. Ambil, terima kasih, jazakallah khair. Coba bayangkan, tenaganya, usahanya, keringatnya, dia cari uang, begitu dia dapat, dia bagi dua, buat yang lain dibuat dia sebagian, buat keluarga sebagian. Padahal dia capek. Begitu dia bagi dua, apa yang dia dapat? Bukan wajah ceria, bukan wajah terima kasih, malah cemberut, nggak mau ngambil. Kenapa? Kurang. Ya Rabb. Bukankah itu melemahkan jiwa, memudarkan cinta? Bukankah itu menyebabkan suasana menjadi tidak baik? Kalau seandainya memang kurang, karena memang yang dia mampu berikan sebesar itu,
Alangkah baiknya kalau kau ambil dulu dan kau gunakan sesuai kemampuanmu, ketika habis kau kabarkan kepada dia, ternyata tidak cukup segitu. Kau rincikan kepada dia, ternyata tidak cukup seperti itu. Kalau kata dia itu kemampuanku, fasbir, sabar. Itu sabar lebih baik. Atau kau bantu, berikan solusi untuk dia. Ucapan terima kasih kata Syekh. Walakin dzalika min qabili kalimat thayyibah allati tu'akkidu asbabu mawaddah wa rahmah. Ya, ucapan yang baik itu mempertegas, memperkuat sebab-sebab kasih sayang dan sebab-sebab cinta. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang jelas memuji, kalimat-kalimat yang menunjukkan sayang, kalimat-kalimat yang memberikan dorongan dan apresiasi, itu akan mempertegas dan akan menyebabkan tumbuhnya rasa cinta. Tapi sebaliknya, kalimat-kalimat yang tidak bersyukur, kalimat-kalimat yang angkuh, yang sombong, kalimat-kalimat yang menunjukkan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kekakuan, itu menyebabkan dinginnya dan jauhnya rasa cinta. Fa inna zaujah idza wajad dzalika, kalau seorang istri mendapatkan itu dalam hatinya, mendapatkan pujian, merasa disayangi, merasa dicintai, merasa dihargai, istri dapatkan itu dalam hatinya, apa yang terjadi untuk dia? Satas'ad, dia akan bahagia. Kalau dia udah bahagia, nyaman, kamu kasih duit sedikit pun gak banyak komentar. Karena dia dapat kenyamanan tadi. Walaupun dia capek pun, dia akan sabar. Karena dia dapat kenyamanan tadi. Walaupun mungkin dia terkadang berat, dia akan berusaha untuk mampu melakukan. Karena dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa terayomi, merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa dicintai. Sehingga dia bisa melakukan itu. Wa tash'uru bin nasyat, sehingga dia pun semangat, rajin. Wa tadaffa'u li khidmatih, dia akan terus berusaha mengkhidmat suaminya. Musara'ah ila maradihi, dia akan mencari segera apa yang menyebabkan suaminya ridho. Ya Allah. Jadi terkadang bukan karena perempuan yang tidak pandai melayani suami, terkadang. Karena terkadang ada suami yang tidak pandai mengapresiasi. Sehingga semangat dia memudar. Keinginan dia pun lemah. Kemauan dia pun hilang. Karena selama ini tidak pernah diberikan apresiasi yang baik, pujian yang baik, atau bahkan tidak diberikan dukungan-dukungan yang baik ketika dia melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, la tahkiranna minal ma'ruf, kata Rasulullah SAW, jangan kau remehkan dari kebaikan. Walaupun dia hanya melemparkan senyuman. Artinya, apapun yang dilakukan pasangan, kalau dia dasarkan melakukan itu karena ingin kebaikan untuk kita, untuk pasangannya, maka jangan remehkan kebaikan itu. Jangan hanya sekedar melihat hasil, terkadang. Tapi perlu kita melihat bagaimana komitmen dia ingin melakukan kebaikan. Itu saja. Contoh, kita tahu nih, umpamanya istri ya. Kita tahu nih istri, dia nggak biasanya pakai baju seksi, nggak biasanya pakai bedak, nggak biasanya pakai bibir merah di rumah. Ketika kita pulang, dia pakai itu semua. Tujuannya apa? Tahukah kita? Ingin membahagiakan suami. Walaupun yang kita lihat, ini bibir merahnya kemenoran, bedaknya ketebalan, bajunya juga mungkin gak terlalu cocok untuk dia. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat usaha dia kah yang kita apresiasi, atau hanya sekedar hasilnya yang mungkin tidak sempurna? Orang laki-laki yang cerdas, dia akan melihat usahanya. Dia telah berusaha, berbuat baik, ini adalah sebuah kebaikan. Maka ketika
usaha baik tadi diberikan sanjungan, diberikan pujian, dia akan berusaha memperbaiki terus dan terus. Semangat dia untuk terus berbuat kebaikan. Tapi begitu dia pakai baju seperti itu, berpenampilan cantik, sama suaminya malah diledekin. Macam-macam diledekinnya. Sampai dia merasa gak pede dengan dirinya. Apa yang terjadi kira-kira? Besok dia gak lakukan lagi. Kenapa? Karena komentar suaminya miring. Bukan memberikan dukungan, malah menjatuhkan. Membuat dia malu. Atau membuat dia gak pede. Atau bahkan membuat dia merasa minder. Ini bukan suami yang cerdas. Suami yang enggak Ustadz, kan biasa saya sama dia ledek-ledekan Ustadz. Enggak. Coba biasakan saling puji, bukan biasakan saling merendahkan. Coba biasakan saling optimis, bukan biasakan saling pesimis. Coba biasakan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Walaupun bercanda enggak baik. Coba bercandamu saling memuji, bukankah itu lebih baik? Coba bercandamu saling menyebutkan cinta, walaupun dia tertawa. Itu bukankah lebih baik? Daripada bercanda, tapi ujung-ujungnya mencela. Kadang-kadang orang ada yang seperti itu dengan pasangan. Dengan tujuan hanya humor, tapi dia mematahkan semangat pasangan dengan candaan yang mencela, mengarah mencela. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, tidak. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Gak ada pilihan mengucapkan kejelekan dengan alasan bercanda, gak ada. Ini penting dalam rumah tangga. Apalagi rumah tangga yang baru. Bukan berarti rumah tangga yang lama tidak butuh. Tetap. Rumah tangga yang lama pun butuh saling memuji, saling menyanjung, saling menunjukkan kelembutan, saling mencurahkan hati, penting. Apakah Rasulullah SAW ketika mencurahkan hatinya kepada Aisyah atau kepada istri-istrinya Rasulullah ketika itu muda? Rasulullah sudah tua, 50 sampai 60 tahun umurnya. Tapi dia tetap mencurahkan kalimat-kalimat baik buat istrinya. Sebagian orang mengatakan, Ustadz udah lama nikah gak perlu kayak begitu. Salah. Tetap perlu. Tetap perlu untuk menunjukkan keharmonisan, menunjukkan sayang, menunjukkan kelembutan, menunjukkan kecintaan, mengucapkan rasa-rasa cinta. Itu menumbuhkan kenyamanan. Kenyamanan menumbuhkan kebersamaan. Kebersamaan memperkuat rumah tangga. Coba saja kalau dia sudah nyaman, walaupun makannya pakai telur sama ikan asin, plus juga sambal terasi, dia betah sama kamu. Tapi kalau dia nggak nyaman, walaupun kamu kasih makan mahal, tapi dia nggak nyaman, dia nggak betah sama kamu. Kenyamanan itu pertama kali keluar dari mana? Perhatikan, nyaman itu bisa keluar dari dua perkara. Dari pandangan yang indah dan dari pendengaran yang enak. Pandangan yang indah itu penampilan. Pendengaran yang enak itu adalah tutur kata. Pandangannya indah, tapi didengar nggak enak, nggak nyaman di hati, nggak betah. Tutur kata indah, tapi pandangannya kurang sempurna juga dalam kenyamanan. Tapi kalau dua-duanya dikombinasikan, pandangannya menyamankan, pendengarannya, ucapannya menyamankan, maka rumah tangga akan menjadi nyaman. Kata Syekh, faida asbaha qalbuha mutaraiyan bihadal ma'ani asyat mahu aminah mutmain. Ya Allah, jika istrimu hatinya sudah merasakan ini, betah samamu, maka dia akan hidup bersamamu dalam keadaan aman, tentram. Wa 'ada dzalika 'ala zauj bil unus wal musarrat. Maka itu semua akan kembali kepada suami manfaatnya berupa keharmonisan dan kebahagiaan.
Ya, ini perkara kecil. Memuji, memberikan apresiasi, menyanjung, menunjukkan kalimat-kalimat yang bersyukur kepada dia. Ini akan menumbuhkan rasa cinta, memedamkan kebencian, dan menjauhkan perselisihan. Kalau ini sudah terjadi dalam dirinya, dia merasa dicintai, dia merasa nyaman, dia merasa dihargai, dia akan semangat dalam kebaikan. Dan dia akan terus bersama pasangannya, walaupun orang lain menganggap dia bukan siapa-siapa, atau menganggap pasangannya bukan sesuatu yang sangat hebat. Tapi kalau dia sudah nyaman, dia akan tetap bersama pasangan. Ini poin yang ke-12. Berterima kasih, memberikan motivasi, memberikan ungkapan-ungkapan yang baik untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pasangan kita. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Rasulullah bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Mulai sekarang hilangkan rasa janggal untuk memuji istri. Hilangkan rasa canggung untuk memuji pasangan, hilangkan. Gak perlu canggung, gak perlu janggal. Itu kebaikan. Kau puji istrimu dengan senyuman yang baik, sedekah pahala untukmu. Kau tanamkan kebahagiaan kepada pasanganmu, itu kebaikan bagimu. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, orang mukmin itu adalah orang yang menanamkan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kita menanamkan kebahagiaan kepada orang lain, orang jauh saja sudah menjadi sebuah pahala dan kebaikan. Bagaimana lagi kalau kita menanamkan kebaikan itu kepada pasangan hidup kita? Tentu manfaatnya akan kembali kepada kita lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kalau banyak bersyukur dengan pasangan, maka kebaikan dalam pasangan pun akan terus ditambahkan oleh Allah. Tapi kalau banyak mengeluh, banyak mengkritisi, melupakan kebaikan, itu menyebabkan nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-12. Qillatus syukur wa tashji' li zaujah. Kurangnya berterima kasih dan memberikan motivasi kepada pasangan. Di antara kesalahan berikutnya, kata Syekh, kesalahan berikutnya kasratul khusumah ma'a zaujah. Banyak debat dan bertikai sama pasangan. Ini kadang-kadang orang yang subhanallah sama pasangannya berdebat sesuatu yang gak penting. Gak apa-apa Ustaz, dia teman kuliah ana, dulu sama-sama anak BEM, jadi kita biasa debat Ustaz. Gak ada. Tinggalkan biasa debat dengan pasangan. Berdebat itu, bertikai itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati itu menyebabkan jauhnya hati. Jauhnya hati menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Gak baik dalam rumah tangga banyak bertikai. Masalah baju aja dipakai berantem dulu. Ya Allah. Jangankan masalah baju, masalah mau makan di mana aja pakai bertikai dulu. Itu masalah-masalah yang gak penting untuk dipertikaian. Semua masalah-masalah bisa dibicarakan. Masalah obat anak, dokter yang mana, pakai berkelahi dulu. Padahal semua dokter baik, tinggal didialogkan, dikomunikasikan, mana yang baik. Tapi memang ada tabiat orang yang sukanya bikin masalah. Salah dikit, dia jadikan besar. Kalau nggak salah, dia cari kesalahan. Ada orang tabiatnya kayak begini. Karena dia merasa dia pemimpin, dia hebat, dia berkuasa, kamu itu lebih rendah dari saya, kamu itu bawahan saya. Sehingga kalau udah kacamata ini dipakai, apapun yang kamu lakukan harus saya kritisi. Harus saya komentari. Harus saya izinkan. Kalau tidak saya izinkan, tidak saya kritisi, tidak saya berikan izin, maka tidak boleh. Akhirnya segala masalah
jadi pertikaian. Ini yang berikutnya. Apa itu? Kasratul khusumah ma'azaujah. Banyak, kalau di sini bahasanya banyak bersengketa. Kalau saya mengartikan banyak pertikaian dan berdebat dengan pasangan. Wahadi faqrah qaribah min faqratul lati qabla madiyah. Pembahasan ini dekat dan mirip dengan pembahasan yang sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya tadi berat untuk memuji dan mengucapkan terima kasih. Dekat dari sisi apa? Biasanya Allahu alam, orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, berat memuji itu karena merasa tidak perlu saya puji. Gengsi untuk menguji. Kekakuan hati seperti ini juga akan keluar dari dirinya sifat yang menyebabkan dia suka berdebat. Karena dia merasa dia hebat, dia lebih, dia kuat, dia di atas. Kata Syekh, "Famin azwaji man huwa katsiru khusumah." Ada suami yang sukanya berantem. Masalah apa aja salah dikit istrinya jadi berantem. Salah dikit istrinya jadi besar. Salah dikit istrinya dia teriak suaranya keras. Salah dikit istrinya suasana yang tadinya bahagia jadi suasana yang gak enak. Salah dikit padahal. Dan dia puas kalau kayak begitu. Kesalahan orang ingin dia tunjukkan dan dia ingin terus permasalahkan kesalahan itu. Seolah-olah gak ada kata maaf untuk kesalahan itu. Walaupun dia sedang dalam keadaan bahagia, umpamanya mungkin dalam keadaan makan bersama, mungkin dalam keadaan jalan-jalan bersama, tamasya bersama, gara-gara masalah kecil tamasya rusak. Gara-gara masalah kecil kebahagiaannya terkotori. Kenapa? Karena kamu salah. Karena kamu melakukan ini. Akhirnya yang terjadi debat bertikai. Ini mental-mental seperti ini sebenarnya bukan mental untuk taruh di rumah ini orang. Mental orang yang kayak begini, yang senangnya debat, semuanya dipermasalahkan. Ini mental-mental orang yang hidupnya penuh dengan masalah nanti. Di rumah punya masalah, di kantor punya masalah, di jalan punya masalah. Semua orang dimasalahin. Bukan orang yang bermasalah, karena dia memang suka mempermasalahkan orang lain. Yang harusnya dimaafkan, lapang dada, yang harusnya ditoleransi, diberikan uzur, dia nggak kasih. Dibesar-besarkan, diramein, direbutin, diributin. Orang kayak begini, ini capek sama dirinya sendiri. Lama-lama dia stroke karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua orang jadi masalah bagi dia. Kata Syekh di sini, "Famin azwaj man huwa katsiru khusumah." Ada tipe suami yang suka ribut. Muhibbul ladad. Ya. Ia suka sekali bertengkar. Fatarahu musta'iddan limulahah ma'a zaujah inda adnal khilaf. Kalau kamu melihat, ia suka sekali memperlihatkan atau Anda melihatnya selalu siap berdebat dengan siapapun, dengan pasangan, dengan istri untuk perselisihan sederhana sekalipun. Ya Allah. Jadi kalau dia bisa marah, dia bisa marahin orang, dia bisa merendahkan orang, dia bisa menampakkan kekuasaannya, dia puas. Aku hebat. Aku berkuasa, aku jantan. Padahal kamu bukan jantan, kamu bukan pemimpin, kamu bukan contoh yang baik. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis apa? Laisa syadid bisur'ah. Fa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa kata Rasulullah? Bukan orang yang kuat itu orang yang suka gulat, pinter gulat. Semua orang diajak berantem, bukan. Fa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai jiwanya ketika dia marah. Menguasai jiwa ketika marah itu berat. Itu orang yang kuat, kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, nanti di yaumul qiyamah Allah akan memanggil
Orang-orang kadhiminal ghaidh, yang menahan emosinya. Padahal dia mampu untuk mengeluarkan emosinya. Dipanggil nanti di depan di hari kiamat, Allah panggil dia nanti di depan para makhluk. Allah akan memuji dia dan Allah akan menyanjung dia karena dia pernah meninggalkan marah yang sebenarnya bisa dia lakukan. Jadi ini mindset harus dirubah. Jiwa harus dididik. Menunjukkan marah bukan berarti kau hebat. Menunjukkan suara keras dengan masalah yang kecil bukan menunjukkan kau wibawa. Tapi sedang menunjukkan kekerdilan jiwamu dan kelemahan mentalmu. Kalau kau dewasa, kalau kau hebat, kalau kau seorang ayah, kau mampu menguasai dirimu dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan melakukan perbuatan yang tepat. Tapi kalau perkara kecil kau teriak, perkara yang kecil kau marah, perkara kecil akhirnya rusak semuanya. Lalu kau katakan itulah kehebatanku, aku ini menunjukkan bahwasannya diriku itu adalah kuasa. Kau bukan kuasa, kau tidak menguasai dirimu sendiri. Ada nggak orang yang tipenya kayak gini? Ingin menunjukkan kehebatannya dengan cara marah-marah terus, ada tidak? Banyak. Banyak orang kayak begini. Ingin menunjukkan dia berkuasa dan pemimpin, lalu semua jadi masalah kalau sama dia. Yang pernah saya katakan, sampai para ulama mengumpamakan, jangankan anak yang mau duduk sama dia, kucing aja dekat sama dia takut. Karena semua jadi masalah sama dia. Kucing mau dekat sama dia takut. Ya subhanallah. Bagaimana lagi anak istrinya mau duduk sama dia, mau bersama dia. Begitu juga seorang wanita. Jangan seorang wanita mudah bersilat lidah. Kau benar. Kan saya benar Ustadz. Oke. Kalau kau benar lalu kau tetap diam, apakah kau jadi salah? Kau nggak jadi salah. Kau benar dalam keadaan benar. Apakah perlu kebenaranmu saat itu juga kau jawab, kau bantah, kau lawan? Apakah ketika kau jawab, kau bantah, kau lawan, ketika itu semua menjadi benar? Atau bahkan bisa menjadi berantakan semuanya? Bisa jadi kau benar dan saatnya pula kau diam untuk mempertunjukkan kebenaranmu. Bisa jadi waktu itu. Tidak selamanya kita benar, lalu kita harus menjawab dengan ucapan yang menunjukkan kita benar. Tidak. Ada waktunya terkadang kita benar, tapi waktunya kita diam. Sampai waktu yang tepat akan terlihat kebenaran. Perempuan yang baik bukan perempuan yang bisa keras-kerasan suara sama suami. Atau pintar-pintaran debat sama suami. Bukan. Kadang-kadang ada perempuan yang seperti ini juga tabiatnya. Kalau dia bisa ngalahkan argumen suami, puas dia. Padahal belum tentu itu kebaikan. Bahkan itu bisa menjadi kekerasan hati yang menyebabkan jauhnya hati. Wa katsiru ma yakunu niza bisababi umurut tafihah. Yumkin insanu biqalil min si'ati aql wa kibrun nafs an yanzuru ilaiha. Bisa jadi kebanyakan perselisihan ini atau pertikaian ini cuman perkara-perkara remeh, perkara-perkara kecil. Kalau seandainya akal yang lapang, jiwa yang luas, pandangan yang pintar, tentu akan memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Ya betasim min huduthiha. Fal hayatu umuman hayatu zaujiyah khususan la takhlu min a'mali qad tuthiru nafs. Kehidupan secara umum, terutama kehidupan rumah tangga, lebih khusus, memang tidak akan lepas daripada segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi emosi. Takdirul khatir. Fa'idha am'ana al-insanu fil alam min tilkal a'malu saghirah, fa'inna dhalika natij an dhayiqun nafs. Kalau ada orang yang dengan perkara-perkara kecil tadi menjadi besar urusan, dengan perkara-perkara remeh tadi menjadi sulit urusan, itu menunjukkan orang tadi sempit jiwanya. Maunya bawaannya sulit aja, mempersulit orang, memperrumit masalah. Orang-orang kayak begini kata Syekh menunjukkan min andoyiki nafsi, menunjukkan jiwanya itu sempit.
nggak lapang, jiwanya nggak sabar. Wa khifati aqlih, menunjukkan ringannya akal dia. Wa ta'ajjul hum wal gham, orang kayak begini akan mudah risau, marah, gelisah, sakit hati. Kenapa? Karena dia suka mempermasalahkan sesuatu yang harusnya nggak dipermasalahkan. Karena dia suka membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Karena dia suka mempersulit sesuatu yang harusnya mudah. Karena dia suka memperberat sesuatu yang harusnya bisa diberikan uzur. Akhirnya mempersulit dirinya sendiri. Kata Syekh lagi, "Idza ta'ammalta an yasirun nas ala waqfu ma tashtahi aw anna ta'til umuru ala nahwi ma turid fa khairun laka an tantadiru tawilan li'anna qad rumta mustahilan." Kalau kau ingin semua orang berjalan sesuai kehendakmu, kalau kau ingin semua orang melakukan seperti yang kau mau, atau segala sesuatu kau ingin terjadi sesuai dengan keinginanmu, maka sebaiknya Anda tidak menunggu lama. Artinya, li'annaka qad rumta mustahilan, karena Anda telah menunggu sebab yang mustahil. Nggak usah ditunggu lagi. Kalau memang itu keinginanmu, kamu ingin semua itu sesuai dengan keinginanmu, kamu ingin yang terjadi itu sesuai dengan pikiranmu, dan kamu paksakan itu kepada pasanganmu, jangan lama-lama karena kamu menunggu sesuatu yang nggak mungkin. Karena apa yang terjadi itu nggak pasti seperti apa yang kita inginkan. Walakin khairu min dzalika an ta'khudun nas wa khusuman min labudda min mu'asyaratihim kama hum. Kata Syekh, lebih baik Anda memposisikan orang-orang, terlebih mereka yang harus Anda pergauli sebagaimana adanya. Hendaknya Anda menghindari dari orang-orang yang pandai memutarbalikkan kata-kata dan suka mencela. Anda berjiwa lapang dan berpikir mendalam. Anda menerima perbuatan-perbuatan ringan dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita rizki ini. Jiwa yang tenang, pikiran yang lapang, dada yang ringan. Jangan punya orang yang sumbunya pendek, pikirannya sempit, dadanya galau. Kena sentuh dikit, langsung ngamuknya luar biasa. Ya Rabb. Wala yuhsinu bizauj. Kata Syekh lagi, Anda berusaha mencari solusi problematika dengan bijak dan tenang, serta melihat permasalahan dengan pandangan jauh ke depan, tanpa meremehkan dan tanpa membesar-besarkan. Bukan yang penting menyakiti, tapi yang penting gimana masalah ini selesai. Bukan yang penting adalah melukai, tapi yang penting bagaimana kebaikan itu terjadi. Bedakan marah karena ingin melukai dengan marah karena ingin kebaikan itu terjadi. Kadang-kadang orang kalau sudah marah nggak bisa membedakan marahnya ini ingin melukai kah atau marahnya ini ingin membuat kebaikan. Kalau dia marahnya ingin menyakiti dan melukai, maka marahnya tidak akan pernah adil. Ucapannya tidak akan pernah tertimbang. Perbuatannya tidak akan pernah hikmah. Karena yang dia inginkan adalah menyakiti. Berbeda dengan orang yang ingin memperbaiki, mendidik, mengajar. Maka seandainya dia marah, marahnya ditimbang manfaat buat pendidikan. Seandainya dia berucap, ucapannya hikmah sesuai dengan porsi dari kesalahan. Seandainya dia bertindak, tindakannya adil, tidak menzolimi. Karena dia memandang untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Kebanyakan orang kalau sudah marah, pikirannya bukan memperbaiki, pikirannya adalah menyakiti. Baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Fala yuhsin bizaud idzan an yaj'ala bainahu midanu limuhatarat. Kalau begitu enggak baik bagi seorang laki-laki dia jadikan rumah tangganya jadi tempat perdebatan, pertikaian. Jangan dia masuk rumah seolah-olah rumah jadi tempat bertikai.
Wala yahmal zaujatu ala kulli ra'yin yarah sawa'un kana haqqan aw batil. Jangan dia paksakan pikirannya, pendapatnya kepada pasangannya secara pemaksaan, baik itu benar ataupun salah. Bal alaihi an yahtarim ra'yaha. Tapi harusnya dia menghargai pendapat pasangannya. Walahunna mithlu alladzi alaihin. Perempuan punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, kata Allah. Jadi enggak ada juga dalam rumah tangga itu, kalau memang itu masalah-masalah yang musyawarah, kenapa enggak musyawarah? Jangan ada istilah rumah tangga ini semua hanya perkataan suami. Apa yang dikatakan istri seolah-olah salah, seolah-olah bodoh, seolah-olah kurang, seolah-olah enggak masuk, enggak didengar, diremehkan. Ini enggak baik. Kata Syekh, alangkah baiknya kau hargai pasanganmu. Kalau dia punya keinginan, dia punya pendapat, dia punya pandangan, dengarkan. Bisa jadi apa yang dia dapat ataupun apa yang dia kasih masukan itu baik. Wa an yakuna hiwaruhu ma'aha muballilan bin nada atifah. Ya. Bisa jadi ya, kata Syekh di sini, hendaknya dialog antara keduanya dibasahi oleh embun kasih sayang, perasaan, syadda mahabbah, wa raghbah fil wusuli ilal haq. Kalau memang harus berdialog, caranya adalah menginginkan agar kebenaran itu sampai, bukan menginginkan menang-menangan atau siapa yang kalah, tapi menginginkan kebenaran itu sampai. Fal nufusu innama tuqadu bisadaqatil lahjah. Karena jiwa, kata saya, sesungguhnya jiwa itu bisa menjadi tunduk karena perkataan jujur dan argumen yang kuat. Bukan karena suara yang kuat, bukan karena suara yang lantang, bukan karena kalimat yang cetus, bukan pula karena kalimat yang kasar agar diterima argumen, bukan. Bisa jadi argumen itu diterima ya karena kejujuran dan cara yang baik. Wa minal khairi li zaujain an la yatulu niqashu bainahuma. Di antara baiknya pasangan berumah tangga, jangan memperpanjang masalah debat. Masalah bertikai, jangan berpanjang. Apapun masalahnya jangan suka berdebat. Istri baru ngaji, suami belum ngaji, dikasih tahu suami, lalu suami enggak mau dengar, didebat suami. Jangan. Diam saja. Kamu sudah sampaikan? Sudah Ustaz. Lalu diam, enggak terima Ustaz, diam. Karena yang penting kamu sudah sampaikan. Rasulullah mengatakan, ana za'imu bi baitin fi wastal jannah liman talaqal mira wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah SAW, aku jamin rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun mereka benar. Walaupun kamu benar, tapi belum tentu kebenaran itu dengan cara berdebat. Walaupun kamu benar, belum tentu jawaban-jawabanmu itu menjadi sebuah kebenaran. Bisa jadi engkau benar dan yang terbenar saat ini kau diam. Jangan seorang istri mudah mendebat atau menjawab apa yang ada pada suaminya. Jangan seorang suami menjadikan dirinya seolah-olah raja yang tidak boleh sama sekali terlawankan. Ada baiknya bagi pasangan suami istri tidak memperpanjang diskusi antara keduanya. Wa an yasilu ila huddul mira' wal 'udud, agar tidak sampai kepada pertikaian dan perdebatan. Wa an yatanawalu kullu wahidin minhuma min ra'yihi idza badalahu rijahah. Juga ada baiknya masing-masing keduanya membuang pendapatnya bila terlihat pendapat yang lain lebih kuat. Jadi jangan egois, pokoknya saya harus menang. Jangan. Kalau memang pendapat yang lain lebih benar, dasarnya benar, pemikirannya berdasarkan Quran dan hadis, dan argumennya lebih tepat, terima. An yatanazalu kullu wahidin minhuma an ra'yih
hendaklah salah satunya atau mereka saling tanazul, mengalah. Idbadalahu rajahah ra'i, kalau sudah nampak mana pendapat yang lebih kuat. Madamatul ara qabilah lil akhdul bi'urad. Ya, bila pendapat mulai tersulut, maka jalan terbaik untuk memadamkan adalah meninggalkannya atau mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain. Tidak bijak bila menjerumuskan kehidupan pernikahan pada kehancuran hanya karena berlarut-larut dalam permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sikap saling menghormati antara pasangan suami istri menjadikan keinginan mengembangkan cinta lebih berharga. Thumma idah tadaman nikash fa khairu wasilah likasbi tarkihi wa sarfun nadhar ila hadits al-akhar. Kalau tahu dah mulai ada debat, maka palingkan ke pembicaraan yang lain. It laisa min hikmah ta'ridul hayati zawjiyah ila damar bisababi israri ala umuri la taqdumu wa la tuakhir. Bukan perbuatan yang bijak kamu mengantarkan kehidupan rumah tanggamu kepada kehancuran hanya untuk berdebat dengan sesuatu yang gak ada ujung pangkal dan selesainya. Apa sih biasanya masalah debat-debat ini? Ya, masalah debat-debat yang gak penting ya. Masalah tadi suaminya pakai pakaian apa dia perdebatkan. Pergi ke dokter mana dia perdebatkan. Atau masalah mau makan apa dia debat. Atau masalah sedikit saja jadi pertikaian, perdebatan. Ini gak penting. Orang yang berakal tidak akan melakukan ini. Dia menjadikan keharmonisan rumah tangganya lebih mahal dibanding hanya berdebat cuman gara-gara pakaian. Keharmonisan rumah tangganya lebih mahal dibanding berdebat cuman gara-gara makanan. Keharmonisan rumah tangganya lebih mahal, kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga lebih mahal dari perkara apapun yang diperdebatkan. Kalau perkaranya agama pun tidak penting diperdebatkan. Perkaranya agama bukan debat yang didahulukan. Perkara agama itu nasihat. Beda nasihat dengan debat. Kalau yang diinginkan debat menang-menangan, siapa yang menang, siapa yang kalah, kebenaran tidak akan pernah diterima. Tapi kalau nasihat, itu sesuatu yang dibangun di atas kejujuran. Maka dikatakan nasihat. Nasihat itu asal dari kalimat nusuh. Nusuh itu asal kalimatnya adalah nasah, artinya murni, khalis, jujur. Maka nasihat itu sesuatu yang keluar dari hati karena jujur ingin memberikan kebaikan. Itu nasihat. Kalau ini faktornya, memberitahu karena kejujuran hati yang ingin memberikan kebaikan, maka akan diterima dengan telinga dengan baik, akan diterima di hati pun dengan nyaman. Tapi kalau faktornya adalah ingin merendahkan, ingin mengalahkan, ingin menunjukkan kehebatan, itu bukan nasihat. Itu bisa jadi akhirnya ucapannya tidak tertimbang dengan baik. Ucapannya merendahkan, ucapannya menghinakan, ucapannya menyakiti, karena tujuannya bukan nusuh, bukan kejujuran dan kebaikan. Tujuannya adalah tujuan-tujuan yang tidak benar. Ini poin yang ke-13. Tidak perlu debat dengan perkara yang gak penting. Tidak perlu bertikai dengan perkara-perkara kecil. Tamlik nafsak, kuasai dirimu. Perdebatan itu akan mengeraskan hati. Mengeraskan hati akan menjauhkan hati. Menjauhkan hati akan mengakukan hubungan dan akan menjauhkan dari kecintaan. Allahu a'lam. Allahu a'lam, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk dalam poin yang ke-14, lama memutus hubungan dan meninggalkan istri tanpa sebab yang jelas. Ini di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Ada waktu kita 15 menit sebelum datang waktu zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk Ustaz, keluarga dan ulama dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ana ingin meminta pendapat. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap ibu saya yang jika sedang ada masalah debat dengan ayah saya suka diceritakan ke saya. Dan juga meminta pendapat saya bagaimana ayah saya tipe cuek sekali Ustaz. Dan ibu saya butuh namanya kasih sayang. Karena pun dari kecil tidak pernah merasakan. Ibu saya sering
mendoakan agar ayah saya terbuka hatinya. Bagaimana ya Ustadz solusinya? Kau anak, jangan ikut pertikaian orang tua. Kau anak, jangan kayak supporter bola. Ini ayah sama ibu lagi bertikai, saya ke ibu. Kamu kemana? Kamu ke ayah. Ya udah kita lihat siapa yang menang. Subhanallah. Jangan ikut-ikutan pertikaian orang tua. Orang tua bertikai, jangan kau tunjukkan kau sedang bela ibumu dan kau sedang benci ayahmu. Atau jangan kau tunjukkan kau sedang bela ayahmu, kau benci ibumu. Jangan. Itu bukan solusi. Bisa jadi memanaskan suasana. Akhirnya salah satu pasangan tambah marah gara-gara melihat anaknya terpengaruh dengan yang lain. Lalu bagaimana sifat anak? Ketika ibu bercerita, ibu, masalahnya apa? Kalau bisa jangan ceritakan ke saya khawatir itu ghibah. Kalau kau tahu bagaimana harusnya berbuat baik, nasihati. Seorang istri harusnya berbuat baik pada suami. Sehingga kau tidak nampak cenderung kepada salah satunya. Tapi kalau hanya sekedar curhat-curhat yang menjatuhkan suaminya sendiri dan itu ayahmu, jangan kau dengar. Jangan kau dengar. Bahkan katakan kepada dia, ibu gak boleh menjelekkan suami sendiri. Iya ini benar kok, ibu gak ngarang. Kalau ibu ngarang namanya fitnah. Kalau benar namanya ghibah. Enggak, ibu cerita sama kamu supaya ada solusi. Oke, solusinya apa? Kalau cari solusi, oke. Tapi kalau cuma sekedar menceritakan kejelekannya, akhirnya anak itu akan tertanam rasa benci kepada suami. Ini bukan perbuatan yang benar. Banyak nih, orang tua gak sadar dia nanamkan kebencian di antara anaknya. Bagaimana Ustaz? Si ibu curhat sama anak pertama. Itu adikmu nyusahin ibu aja dari kecil. Udah ibu kuliahin, udah ibu sekolahin, sekarang udah sekolah juga masih nyusahin ibu. Ini si kakak dengar. Iya ya, ini adik nyusahin aja. Apa yang tertanam di hati kakak? Ada sesuatu ketidaksukaan kepada adiknya. Suatu hari ibunya meninggal, apa yang terjadi? Kamu tuh nyusahin orang tua dari dulu. Akhirnya berantem kakak adik. Siapa yang menanamkan rasa itu? Ibu tanpa sadar. Ibu tanpa sadar. Dan itu nggak boleh. Ini perhatikan ibu. Ibu jangan curhat tentang kejelekan suamimu ke anak kalau itu bukan solusi. Kalau cuma sekedar cerita, kau diam, kau telah menanam benih menyebabkan dia durhaka kepada suamimu. Berarti kau mengajari dia durhaka tanpa sadar. Saya nggak bermaksud mengajari durhaka, Ustaz. Saya cuma mau cerita, inilah kelemahanmu. Kau bercerita sesuatu yang kau nggak sadar dampak dari ceritamu. Bukankah itu kelemahan? Maka seorang anak tidak perlu ikut campur kalau orang tua bertengkar. Nggak perlu ikut kemana. Nasihati, dua-duanya harus di atas kebaikan. Bagaimana menghadapi pasangan yang sering berbohong dan jarang mengucapkan kata maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti jawaban yang pertama adalah sabar. Ustadz cuman sabar Ustadz. Itu udah kunci rumah tanggamu dulu. Sabar dulu. Lalu apa yang kau lakukan? Ajak dia belajar agama. Agar dia paham agama ini, bohong itu bukan perkara yang benar. Perbaiki agamanya, perbaiki ibadahnya, perbaiki pemahaman dia tentang kehidupan. Sehingga nanti dia tidak berbohong kepadamu bukan karena dirimu. Dia tidak berbohong padamu karena Allah. Bisa jadi banyak orang yang mudah berbohong karena jauh agama. Atau seandainya telah belajar agama tapi kurang amal dari agamanya. Yang berikutnya, kau sabar, kau ajak dia pemahaman belajar agama yang benar, kau doakan dia kebaikan. Kau nasihati. Nasihat itu penting. Tadi saya sudah katakan, nasihat itu asal kata dari nasuh. Nusuh itu artinya kejujuran dan kemurnian hati. Maka nasihat
kalau keluar dari hati yang murni, jujur ingin memperbaiki, maka yang dinasihati pun akan menerima. Allah alam. Bagaimana sikap istri jika suami cenderung pemarah dan terbilang sering? Kadang saya berpikir untuk berpisah daripada ribut terus dan kadang menjadi tidak fokus dalam ibadah. Apakah salah jika saya minta cerai? Tetap ini jawabannya, hukum asalnya adalah sabar. Sabar. Bagaimana caranya? Apakah sabar saja Ustadz? Kau ambil hatinya sehingga dia merasakan apa yang kau rasakan. Bagaimana mengambil hatinya? Kau tunjukkan khidmat, kebaikan kepada dia, kesabaran kepada dia, kecintaan kepada dia. Kalau kau tunjukkan itu, sebagian orang akan menjadi lembut hatinya. Sebagian orang akan menjadi lembut hatinya kalau seperti itu keadaannya. Tapi kalau malah kau debat dia, kau bantah dia, kau lawan dia, maka tidak akan menjadi solusi dalam rumah tangga. Bahkan menjadi terus pertikaian dan pertikaian. Suami jarang sholat subuh, dibangunkan. Gak bangun lagi, boleh terus dibangunkan sampai dia bangun. Ustaz, Assalamualaikum, coba ini ya, perhatikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang selalu mengajak debat tentang politik? Tentang keburukan pemerintah. Kamu debat, kamu bela, kamu jatuhkan. Siapa? Orang yang gak kenal kamu kenal dan orang itu belum tentu bela kamu. Yang sedang kamu debat, istrimu, pasanganmu, teman hidupmu. Kau membela orang yang gak kenal kamu dan kau menjatuhkan orang yang di depanmu. Pintar atau bodoh ini namanya? Banyak orang bodoh kayak begini. Banyak orang bodoh kayak begini. Bodoh itu namanya. Dia berantem sama kakaknya, sama adiknya. Hanya untuk membela orang yang dia gak kenal. Yang belum tentu orang itu bela dia juga. Bodoh gak namanya? Kemana akalmu? Kau berantem sama kakak adik, berantem di grup keluarga, cuman gara-gara dia yang gak jelas siapa. Coba pakai akalmu. Kita ini keluarga, kita ini pasangan, suami istri, kita ini hidup bersama. Dia itu cuman jauh dari kita. Seandainya dia bikin dosa pun, seandainya dia ini, siapa umpamanya politik, pemerintah, dia bikin dosa pun, kita gak bakal ditanya dosa dia. Tapi istrimu, anakmu bikin dosa, kau ditanya, kenapa dia bikin dosa? Maka ini termasuk berdebat yang gak penting dalam rumah tangga. Termasuk dalam keluarga juga, WhatsApp keluarga, berdebat yang gak penting. Sama kayak orang berdebat, ayo kita makan bakso pakai sumpit atau pakai sendok. Mau berdebat pakai sumpit kah, pakai sendok, terserah, makan yang penting dimasukin ke mulut, itu intinya. Enggak, makan bakso tuh harus pakai sumpit. Ya biarin kamu pakai sumpit silahkan. Enggak, saya pakai sendok, itu debat yang gak penting. Debat yang gak penting seperti itu. Sama seperti dulu ada orang berdebat, mana lebih hebat, pedang atau celurit. Berdebat sampai 3 jam, pedang atau celurit yang hebat. Ini debat apa ini? Debat yang gak jelas, gak ada faedah, mengeraskan hati, menunjukkan kebodohan akal. Ya. Debat politik dengan istri kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita, itu bukan kecerdasan, itu kebodohan. Bagaimana menyikapi keadaan suami yang bekerja banyak berikhtilat dengan lawan jenis bukan mahram di tempat kerjanya? Bagaimana sikap istri menghadapi suami yang banyak bekerja di tempat ikhtilat? Kau istri harus lebih cantik dari teman-teman ikhtilat dia. Kau istri harus lebih lembut dari teman-teman ikhtilat dia. Kau istri harus lebih wangi dari teman-teman ikhtilat dia. Jangan istri malah lebih kaku. Udah tahu temannya suaminya banyak teman kantor perempuan yang wangi-wangi. Begitu sampai rumah ketemu istri yang judes, cerewet, gak pernah dandan.
Ketemu teman kantornya senyum-senyum terus ketawa. Akhirnya ujung-ujungnya saya nyaman di kantor. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa mengimbangi. Apakah maksudnya di sini suamimu suruh keluar kerja aja Ustadz? Kalau dia keluar kerja, tempat yang nggak ikhtilat sekarang di mana? Walaupun saya nggak membenarkan tempat ikhtilat secara murni, ada sebagian tempat yang para ulama memberikan toleransi dalam ikhtilat, termasuk pasar. Pasar itu memang ikhtilat, tetapi sebagian ulama mengatakan ya di luar kemampuan. Di luar kemampuan kita untuk terhindar dari itu. Maka sikap istri adalah dia harus lebih pandai daripada orang-orang di luar yang berikhtilat dengan suaminya. Iya, anak yang selalu melihat orang tuanya berbicara talak, tapi nggak pernah cerai, lalu berhubungan lagi dan terus berhubungan dan sekarang masih terus berantem. Bagaimana sifat anak dari kecil sampai dewasa melihat ini? Dia harus menasihati orang tuanya tentang perbuatan itu dengan cara yang baik. Allah alam. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana sikap kita saat bantu-bantu pekerjaan di rumah, lalu ada kurang sedikit tidak sesuai dengan masa pasangan, lalu keluar kata-kata kalimat yang seakan-akan tidak melakukan apa-apa, selalu salah. Iya, lebih baik kau diam, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Itu nasihatnya. Karena kalau kau jawab, bukan menjadi sebuah solusi, malah menjadi sebuah masalah. Intinya seorang wanita pernah punya hutang sebelum nikah, sampai sudah nikah pun dia punya hutang dan dia tidak mengabarkan suaminya, dan dia belum mampu membayarnya. Apakah boleh dia menceritakan ke suaminya? Kalau dia anggap menceritakan kepada suaminya akan menjadi sebuah solusi, maka boleh dia minta ceritakan pada suaminya. Ya. Ini berbagian tentang harta warisan. Ayah meninggal, lalu kakak perempuan barang-barangnya ayah dijual oleh kakak perempuan untuk membayar utang riba. Utangnya siapa? Kalau membayar untuk utang ayah, nggak apa-apa, dijual. Tapi kalau untuk membayar utang si kakak pribadi, itu nggak boleh. Ya. Ana berumur 22 tahun dan sudah mengenal manhaj salaf selama 2 tahun dan sekarang Ana sudah sangat ingin menikah. Tapi posisi sekarang Ana harus bantu perekonomian ibu karena sudah bercerai dengan ayah Ana. Apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Kamu menikah dan kamu bantu ibumu. Bila perlu kau cari suami yang mengerti keadaanmu yang agar bisa membantu ibumu. Kau menikah itu kebaikan. Jangan ditunda-tunda kalau kau sudah ingin menikah, menyegerakan menikah. Karena kalau kau akhirkan menikah yang dikhawatirkan agamamu akan rusak. Allahu a'lam. Ini saja yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.